Halo semuanya, selamat datang lagi di Deret Podcast, podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One One Piece. Masih Piece. bersama saya, Hendy Jul. Dan saya Grace. Dan kali ini kita akan melanjutkan akhirnya pacarku nonton One Piece, kita sampai masuk ke Grand Line ya. Ya, Dan setelah sebelumnya kita menyelesaikan saga East Blue, nah ini kemarin ada yang kelupaan. apa itu? Aku mikirnya nanti setiap selesai satu saga kita ngasih skor. Kira-kira dari antara 1 sampai 10 berapa skornya saga ini. Arta. Karena arc-nya kan sudah selesai, kita sudah melewati terlalu banyak arc untuk menilai satu-satu. Ngerti tidak maksudnya? Oh, Karena kita sudah menyelesaikan satu saga, ya kita nilai satu saga aja. oh ya. Ya nggak Saga. tahu aku nilai ini kalau nggak tahu lanjutan saga nih seberapa bagus. Ya karena ini jangan dinilai dari yang lainnya dulu. Sebagai yang pertama kali nonton One Piece, maaf ya kalau ada keributan, ini kita lagi di tempat umum. Kebetulan ada bocah-bocah nyebelin yang mengeluarkan suara-suara. Ya jadi intinya kalau dinilai, anggap aja kamu nonton film. Ya semoga kasih nilai berapa film itu ya, gitu ya, loh. ya. Aku dulu deh. Hmm. Kalau menurutku untuk Saga Is Blue nilainya 8. Ya, sama 8. 8 ya. Mm-mm. Ya cukup bagus lah, memuaskan. Memuaskan. Tapi ini untuk men-set standar yang nanti kita lihat apakah akan naik terus atau bisa juga turun. Hmm. Nah, nanti kita lihat di saga-saga berikutnya dan Saga berikutnya apa namanya? saga berikutnya adalah Art Alabasta. Saga Alabasta. Oh, oke. Nah, terakhir kan kita sampai dari Logyu Town menuju ke ini, Grand Line. Ya. Nah, karena kamu nonton anime dan aku baca manga sebelumnya, Hmm. ini ada part arc baru yang khusus anime, arc filler, yaitu apa kemarin pulau ini Warship. Worship ya. Ya, Warship Arc kalau nggak salah. Worship Art. Sesuai nama pulaunya. Nah, itu Sebelum itu tuh masuknya ke maksudnya dari laut terus akhirnya masuk Grand Line. Oh, sebelum itu ya? sebelum itu. Iya, sebelum Kan itu itu ya sebelum worship. naik gunung, Oh iya iya. ada Iya, Warship dulu. Iya benar. Nah, jadi di Warship itu aku nonton separuh terus ketiduran. Nah, Sedangkan Grace, kita waktu itu nonton bareng, cuman aku tiduran. Si Grace nonton sampai selesai arc-nya ya. iya. Jadi yang aku tahu ceritanya itu tentang ada Seorang seorang anak cewek bernama Apis. Apis. Dia salah satu pemakan buah iblis Yang bisa berbicara dengan hewan. berbicara dengan hewan. Jenisnya apa? Lupa namanya. Lupa namanya. Pokoknya baba. Pokoknya DE terdampar dan ketemu sama kru Luffy dan kawan-kawan. Ya. Akhirnya ditolong sama Luffy dan kawan-kawan. Ternyata DE lagi dikejar marinir. Yang ternyata marinir jahat ini sedang mengincar naga yang dikenal Apis. Iya. Binatang langka gitulah. Iya. Katanya kalau makan itu dia akan abadi, kuat, panjang umur gitu. Makan sesuatu Naga. dari naga itu. Ya kayak cerita-cerita pada umumnya lah. Cerita Chinese ya. Ya. Nah, dari situ akhirnya si Luffy dan kawan-kawan ingin membantu memulangkan naga ini ke tempat asalnya ya. Naganya kan terdampar di Warship ceritanya. Ya, terdampar di Warship. Meskipun pada akhirnya balik ke Warship lagi ya. Benar. Warship. Nah, itu Ya, endingnya gimana kemarin? Aku kan ketiduran. Mungkin kamu bisa jelasin secara singkat. Ya itu awalnya kan naga itu tuh tua gitu loh. Dia itu kayak mau inget-inget dulu tempat asalnya di mana. Dia itu kayak pikun gitu loh. Nah, itu akhirnya sempat sesekali dia inget, oh di daerah mana namanya Lost Island. Iya, Pulau Los. Nah, Pulau Lost. Lost Itu, Gold. Lost ya itu. Terus akhirnya ya sama kru semua ke sana, tapi ternyata di Lost Island itu ada satu kayak apa sih gambar apa sih Artefaknya apa ya? ya artefak Lukisan di atau dinding. lukisan di dinding di atas atap gitu yang jelasin bahwa Petunjuknya. ya
ternyata tempatnya tuh nggak di situ malahan kayak Iya. menurut Luffy sama Nami yang mungkin bisa mentafsirkan gambar-gambar itu ternyata nggak di situ. Ternyata asalnya di Ternyata worship. iya malah di worship itu sendiri. Akhirnya balik lah itu. Tapi ya nggak mulus dia bolak-baliknya ada satu musuh Ya, Eric. namanya Eric ya dia juga salah satu pemakan buah iblis yang bisa memanfaatkan angin Hmm. jadi kayak pisau gitu loh bisa Ya, ya. nyabik gitu itu Terus tapi endingnya itu waktu perjalanan balik dia dihadang sama kepala marinir yang ngejar Apis itu. Yang jelek itu. Oh, jelek. Namanya Royal atau siapa itu? Iya, siapa? Commodore Nelson. Royal betul. Commodore Nelson Royal. Pokoknya tarung itu. Ya, itu akhirnya perang. Ya, Luffy biasa dengan kemarahannya terus akhirnya tapi nggak bisa menyelamatkan bapak sampean naga tua itu kadung kena meriam deh Mati. akhirnya mati tapi sebelum mati itu dia kayak terus bersuara ala naga gitu wah terus manggil naga-naga yang lain Ternyata keluar ya dan ternyata itu tepat 1000 tahun sejak naga tua ini tuh meninggalkan istilahnya meninggalkan apa nih sarangnya jadi terus semua naga yang lain dia panggil tuh datang terus worship itu dari laut tuh bisa keluar pulau nih gitu loh jadi dia itu kayak naik gitu ada pulau sebelah worship moro-moro lautnya surut gitu berarti worship itu di sebelahnya atau worshipnya naik lagi worship kan ada laut yang mana dia pergi ke pulau Los itu lah itu laut itu tuh dia nenek terus jadi kayak pulau lagi jadi ternyata worship itu ya segede sama laut itu ya di situ ternyata naga-naga ya ya bukan naga-naga itu terbang dari mana-mana tapi dia kumpul pokoknya setiap 1000 tahun dia kumpul di tempat itu. Iya. Nah, berarti kan kebiasaan naga itu kulturnya tiap 1000 tahun mereka akan ngumpul di. Nah ya tadi lupa mention namanya naga itu Senenryu. Nah itu dia ya unluckily dia mati. Terus di saat itu juga tuh ada naga baby, jadi ada telur naga terus menetas ya itu tuh kayak karena Apis bisa ngomong sama itu kan sama binatang dong nggak tahu tapi ngomong apa ya pokoknya aku nih bangkit lagi sebagai naga baru ini loh jangan sedih tuh ada penerus sih naga masih ada kelanjutannya generasi baru gitu itu terus akhirnya itu tamat ya berpisah akhirnya Luffy lanjutin ke Grand Line itu. Nah, terus menurutmu sebagai arc yang bukan arc utama ya, arc filler, kerasa perbedaannya atau sama aja? Kayak ya oke, nyambung ceritanya. Ya rada. Ya setelah kamu cerita sih kalau di anime tuh ada filler itu ya kadang kerasa. Apa tuh nih maksudnya kayak cuma mungkin ngenalin. Tapi sebenarnya aku nggak ngomong itu filler, mungkin kamu ya merasa ini ya satuan aja. Iya. Soalnya yang aku lihat itu dia menyatukan. Dalam filler itu ada unsur-unsur cerita utama yang tetap dimasukkan kayak Count Belt. Kalau aslinya kan nggak pakai filler, langsung adegan. Nah, itu sengaja dimasukkan supaya bisa mulus nyambungnya. Iya. Kayak nambahnya itu lebih smooth. Mungkin itu sih kalau tambahan dari aku. Dan akhirnya kan pas mau naik ke gunung kan sempat ada si Eric lagi Pak. Nah itu kalau aslinya kan enggak ada, itu juga ditambahi supaya nambahi kemulusan antara filler dan arc yang asli yaitu. Oke, kita lanjut masuk ke arc berikutnya yaitu arc Reverse Mountain, yaitu
cara masuk ke Grand Line. Oh, itu Lewat termasuk gunung. satu art. Reverse Mountain satu arc sendiri. Worship sendiri. Oh, iya, iya. Setelah worship, Ini yang terus ada- Reverse Mountain. Yang ada paus itu art sendiri. Jadi satu sama Oh, gunung. oh iya. Nah, jadi masuk ke gunung, melewati ini ya, fenomena alam yang dimana air itu bisa naik, Terus sampai puncak baru turun lagi masuk ke Grand Line. ya itu dia mention red line, apa itu red line? Iya ada. Apa itu? Red Line itu kayak Grand Line tapi versi daratnya. Oh, tapi bentuknya cuma gunung doang, nggak ada orangnya. Ada yang ada orangnya kayaknya. Oh. Pokoknya sepanjang itu anggap aja itu daratan, muter, mungkin ada yang ada penghuni, ada itu, pokoknya gitulah. Anggap aja daratan bersilang sama lautan. Jadi ada red line, ada grand line, kurang lebih gitu. Jadi kalau kamu bagi lautan di One Piece, ini kan roda bola dibagi dua, grand line. Terus poros yang sini red line. Oh, porosnya mendatar. Nah, jadi kan dibagi empat. Empat itu ada East Blue, South Blue, West Blue, North Blue. Oh. Gampangnya gitu. Oke. Nah, itu salah satu yang aku suka dari One Piece, dunianya. Dunianya dibuat lengkap. Jadi geografisnya, nanti di Grand Line juga banyak pulau-pulau yang menggambarkan ini. Yang nanti Crocus jelasin kalau apa ininya apa kompas. Oh, logos. Ya, dari pulau ke pulau. Nah, itu juga konsep yang keren sih. Oke, kita kembali ke mereka masuk, turun ke arah Grand Line, terus langsung apa itu benda besar? Oh, kiranya tembok. Iya, ternyata ikan paus. Seekor ikan paus. Yes, akhirnya nabrak mereka, Oh, kepala Emery sampai putus, iya, terus ditelan. ditelan. Setelah ditelan, Luffy kan masih gantol di luar. Teman-teman yang lain, loh, kita tiba di mana ya? Ya, dalam kayak laut dengan Pulau pulau kecil. dengan langit. Apa yang ada di benakmu saat melihat, loh, kok iso ini? Ya, Semakin ngasal gini cerita. ya di dalam perutnya ikan pasti, cuma pemandangannya dibuat gitu. Ya, ternyata itu dicat oleh Crocus, dibuat oleh Crocus di dalam perut ikan itu. Dan ternyata Crocus itu dokter dari ikannya yang ngobati dari dalam. Nah, maksudnya dia sakit apa sih? Si ikan itu sakit, kepalanya sing sakit, karena dia ingin membentur-benturkan kepalanya terus. Untuk menghancurkan red line. Dia bukan sakit fisik, sakit jiwa. Dia kan pengen menembus mencari teman-temannya itu. Iya, karena dia ditinggal, sedih sih itu. Ya. Dan akhirnya konklusinya mereka berhasil dikeluarkan sama Crocus. Terus dijelaskan sama Crocus yang tadi itu. Arah ke pulau-pulau berikutnya. Oh ya, di situ ada juga Mr. dan Mrs. Aneh. Iya. Siapa namanya? Mr. Nine, Mrs. Wednesday. Ya, Mr. Nine sama Mrs. Wednesday. Mr. Nine tuh bukan yang setelah di pulau itu. Itu Mr. Eight. Oh iya ya. Rambutnya cruel apa? Ya kayak. Gelombang. Ya. Kayak. Oh ya, Mr. Nine dan Mrs. Wednesday. Ya itu akhirnya. Itu juga aku nggak paham sih apa namanya gitu, aneh. Karena emang sampai sini belum dijelasin sih. Oh. Kita sampai sini cuma tahu kalau ada organisasi yang menamai orang-orangnya ini dengan nama Mr. dan Mrs. Mr. Hari, Mr. Number, Mrs. Hari. Ya sejauh ini emang belum jelas, tapi nanti semakin jauh nanti bakal semakin tahu, semakin dijelaskan. Ya. Nah jadi di endingnya ini akhirnya kru Luffy memutuskan buat ke pulau yang ditempati Mr. dan Mrs. itu. Kan ada banyak rute yang bisa dipilih loh. Tapi karena mereka punya kompas itu. Loh, itu tuh ada satu lagi Miss All Day apa sih? All Sunday.
All Sunday atau Oh ya, tapi itu nanti setelah di Whiskey Peak. Ini kan Oh, kita iya. masih belum di Oh Whiskey iya ya, Peak. lompat-lompat maaf. Ya, jadi di Reverse Mountain intinya gitu. Terus Luffy membuat janji baru sama Labun. Supaya Labun menunggu dia untuk Ya. kembali muter. Oke. Jadi dia nggak usah bentur-benturin kepala dan membuat itu ya, membuat Iya, melukai melukai diri diri sendiri. sendiri, ya. Iya. Sampai akhirnya Luffy ngelukis lukisan khasnya dia di Ya. kepala ya. Bajak laut. Oke, itu untuk Reverse Mountain. Mungkin ada tambahan lagi atau kita lanjut ke Whiskey Peak? Bisa lanjut. Ya, sampai di Whiskey Peak. Ini adalah pulau pertama di Grand Line. Hmm. Dan nggak ada yang tahu ada apa di pulau ini. Jadi semua takut. Usopp, aduh aku kena penyakit tidak bisa mendarat di pulau. Ternyata mereka disambut dengan Sambut damai. luar biasa. Bajak laut datang. Di sana dianggap bajak laut adalah pahlawan. Iya. Sore pesta, semua Pesta datang. langsung. Selamat datang, dikasih pesta. Dikasih makan sepuasnya, kasih minum sepuasnya. Iya. Sanji dikasih cewek-cewek. Usopp dikasih. Boleh nyanyi sepuasnya, makan-makan. Usopp bisa berbohong sepuasnya, banyak yang dengerin. Cerita-cerita bual. Luffy makan sepuasnya sampai akhirnya semua terlelap. Larut dalam senangan sampai kenyang, sampai tidur semua. Nah, malam hari pun tiba. Ternyata ini semua adalah Jebakan. prank. Jebakan. Iya, jebakan. Dan Zoro. Sekali lagi Zoro mendapat tempatnya. Dapat bagian yang keren Zoro. Melawan sekian banyak pemburu hadiah. Iya. Nah, jadi kamu tahu nggak pemburu orang-orang di sini ngincer Labun kenapa? Kan pertama mereka yang 2 orang itu pengen bunuh Labun. Sebenarnya itu sempat dibilang juga harus sih. Mereka ngincer Labun untuk stok makanan selama berapa tahun. Iya, di kerajaannya kan. Iya. Ya khususnya mungkin di Whiskey Peak itu. Tapi dia ngasih makan banyak bukan untuk Alabasta. Kayaknya enggak sih. Kayak setelah aku yang sudah tahu Alabasta kayaknya enggak. Mungkin ada yang untuk di Whiskey Peak aja. Jadi Whiskey Peak itu orang-orang yang jebak ini mereka kan pemburu hadiah yang ngincer bajak laut. Makanya mereka menjebak bajak laut supaya terlena, baru mereka eksekusi untuk mendapatkan hadiahnya. Oh gitu. Tapi dia nggak tahu ya kemampuannya itu ya. Iya. Ternyata mereka apes dapat Zoro yang terlalu overpower. Iya. Ada satu cewek keker itu, Miss siapa ya namanya? Miss Monday. Tapi suaranya kayak anak kecil. Aku nggak tahu suaranya, soalnya aku nggak nonton. Jadi nggak cocok kalau dia Tapi ini aku aneh sempat- Miss Mandi ya. Aku sempat mikir kalau DE diperankan oleh aktor Indonesia. Usah. Aprilia Mangana. Cocok ya? Aduh. Ya itu. Terus ada juga Mr. It yang wali kota. Oh ya, yang sukanya mama. Apa ya itu? Mama kalau di anime. Oh. Senjata ini, trompet tapi ano tembake. Guys, inti mereka tarung kok sampai kalah semua, muncullah yang paling jago. Mr. Five sama Miss Valentine. Ya. Yang Itu ternyata kenapa ya? ternyata sama Zoro masih kalah juga. Lah itu tuh di tengah-tengah itu tuh Luffy karena lihat kok Zoro bunuh orang-orang yang baik yang sedang ngasih makan, malah sempat perang juga ya. Iya, ono Zoro tarung. sama Luffy. Untung ada Nami. Nami selalu jadi penengah. Terus, oh ya ini fun fact juga. Katanya sih, Luffy versus Zoro itu tuntutan dari editor. Supaya ada lebih seru. Alah. Soalnya banyak orang-orang yang komentar soal adegan itu tidak masuk akal. Luffy itu kan kayak udah percaya banget sama Zoro, tapi masa itu perkara nggak gitu percaya sama toh. Zoro, ya. Padahal Zoro juga mau jelasin, tapi kayak terus dia emosi berat gitu loh. Terus Ya, mungkin karena kekenyangan, efek kekenyangan. ya itu banyak orang yang komen soal itu aneh. Kenapa kok Luffy tidak percaya sama Seperti Zoro? dipaksakan. Ya, dan di tengah-tengah itu muncul lagi ada konflik di dalam konflik.
ternyata ada putri dari kerajaan Alabasta, Ya, yang adalah Miss Miss Wednesday. Wednesday itu. Nah itu, nama aslinya tahu siapa? Vivi. Ya benar, Vivi. Vivi akan jadi tokoh penting juga. Oh, Nah di situ akhirnya mereka memutuskan untuk nolong Vivi, bawa Vivi ke Alabasta. sayang sekali Mr. Eight harus mati tapi. Oh iya, Mr. Ed berkorban untuk mengalihkan perhatian. Tapi itu kurang tidak masuk akal sih mengalihkan perhatian. Jelas-jelas bodinya beda. Dia mau nyamar jadi Vivi. Ya, Dan- ya konyol sih itu. Dia kan kayak dandan kayak Vivi. Aduh. Tapi ya namanya juga komik. Ya kita maklumi aja lah. Terus Nah terus itu ledakan itu tuh dari satu orang lagi yang aku nggak kenal juga. Miss All Sunday. Ya, itu tuh rambutnya hitam apa? Hitam dong. Heeh, Hitam pakai topi. iya. Ya. Tapi itu memang Miss All Sunday saja atau nanti Iya. dia akan menjadi orang lain? Miss All Sunday. Oh, Nah, oh ya sebelum itu itu, bukan sebelum kita tahu Miss All Sunday, Robin. sebelum kita tahu Miss All Sunday, sempat diceritakan juga pimpinan dari organisasi ini adalah Mr. Zero. Oh ya, yang namanya tidak boleh disebut tapi kesebut oleh Vivi sendiri itu. Dan akhirnya kita tahu satu si Cibukai lagi. Ya, itu jelasin Ya, itu, krokodil. krokodil. Tapi belum nampak sih. Ya pokoknya ya gitulah intinya di Whiskey Peak akhirnya mereka memutuskan untuk menuju Alabasta dan menyelamatkan Vivi. Bener Miss All Sunday, bukan Robin. Ya nama aslinya Robin. Oh, Aduh spoiler guys, sorry ya guys. ya enggak, aku tuh soalnya merasa, loh kok ini rambut hitam apa Robin? Aku udah cari tahu, cuma ya karena sudah tahu lah, maksudnya ya kan telat. Tapi kan yang rambutnya hitam enggak cuman satu orang. Tapi kelihatan dari Mirip, karena di familiar. anime itu ada sing tangan-tangan belut itu loh. Oke. Ya maaf ya guys. Maaf ya guys, spoiler guys. Tapi ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita nikmatin saja dulu perjalanannya. Bener ya, berarti itu Dan dari Whiskey Peak ada lagi yang mau ditambahkan? Belum ada. Whiskey Peak. Nggak ada. Mr. Five sama itu keren loh, Miss Valentine. Kekuatannya keren. Ya, dari Upil Ya, Upil bisa jadi bom. sama DE yang Miss Valentine itu itu kan berat toh. Mengubah berat badan. Iya. Cewek-cewek suka itu. Ini mau jadi, Tapi lawan Zoro kayak ya ampun. ya cuman mereka beda level sama Zoro Luffy. Iya. Kalau lawan lu Usopp mungkin masih Iya. sepadan. Ya, Tapi intinya aku sampai babak belur juga paling. ya sampai di sana akhirnya Lanjutkan lanjut perjalanan menuju Oh, sebelum itu tuh ada alat lagi kan? Lock Post. Satu Eternal nih. Post. Nah, Eternal Post itu yang selalu mengarah ke pulau itu nggak bisa. ke pulau yang mana pulaunya Vivi itu. Ya, Tapi karena Luffy nggak mau disuruh-suruh, jadi dia wis malah memutuskan untuk merusak alat iya. itu. Ini kamu pasti suka adegan Luffy lagi ini. Enggak ya? Apa? Kalau kamu setuju nggak sama Luffy? Ya rada enggak sih. Tapi nek enggak gitu kan, maksudnya ceritanya cepete gitu Oh kan. iya, iya. Jadi ada alur Tapi cerita nggak salah lain yang juga. lebih Soalnya kan gitu. saat ini kita nggak tahu modusnya sih itu apa. Motif untuk bantu kita apa coba? Kan dia penjahat. Oh iya. Ya Bisa enggak. di Sasarno. Tuh. Iya, ya dia kelihatan jahat karena membunuh Mister Igaram. Igaram itu. Nah, tapi ya karena aku kayak sudah tahu, menurutku ya apa sih Luffy Kalau iki sudah tahu gitu. mungkin beda persepsi. Iya, itulah. Ya akhirnya mereka memutuskan untuk menuju Little Garden. Tapi sebelum Little Garden ada cerita selingan. Bener nggak sih? Hah? Kok Apa? Kobe ada. Oh iya. Nah ini sama kayak kasusnya Bagi itu. Ada. Cover art dijadiin episode. Oh Terus di nonton. manganya ada. Ada tapi sebagai cover art. Ada. Ya bener nyeritain ya ini Kobe. Seru sih, lumayan seru karena itu memunculkan tokoh baru lagi yang wah, Yang kita udah tahu, kamu udah tahu. yang aku udah tahu. Tapi
kayak dia emang nutupi ya kalau dia itu adalah kakek dari itu Kayak dari Luffy. oh ini emang belum ditunjuk no dari siapa. Cuman ono petinggi marinir gitu loh. Loh, tapi masih disebut. Oh disebut. Gak. Ya cuma disebut namanya tapi belum disebut deh itu hubungannya sama siapa. Iya, tapi kan orang tahu namanya Enggak semua tahu. Monkey. Orang yang tahu spoiler yang tahu. Oh, alah. Like orang biasa tahu Guard. Oh, Spoiler lagi guys. iya. Ya saat itu emang cuma diposisikan orang namanya Guard, Oh. salah satu marinir tingkat atas gitu. Tapi itu ya cukup rada kayak ada maksai sih. Kayak sing ayahe Helmepo itu. Ya. Heeh. Itu kan moro-moro akan bunuh maksudnya habis itu cemplung ke arek Ya dua itu ada absurd. Gitu. Tapi kamu nyangka enggak ternyata Helmepo akan jadi orang yang termotivasi kayak Kobe juga? Enggak, tapi ya itu karena Kobinya kan memang menganggap dia teman itu toh. Iya. Nah itu intinya akhirnya Kobe dilatih langsung oleh Guard Iya, luar biasa sama itu. Helmepo. Itu kalau bukan laki dan memang dia bagian yang cukup penting di One Piece nggak mungkin. Ya nanti akan muncul lagi Kobe kan kamu tahu pasti muncul. Iya. Sudah sempat terdengar. Ya. Helmepo juga. Iya, itu juga. Aku sampai ya nanti cukup ada perubahan juga dia Iya. bentukannya yang cupu culun kayak gitu. Nanti Dari gede-gede brengsek dia jadi ya oke iya. lah. Bisa jadi orang yang baik. Iya. Oke, dan sebenarnya cepat ya. Belum setengah jam. Sudah selesai untuk arc ini. Soalnya memang kita nggak bahas terlalu banyak. Yang kita nonton nggak terlalu banyak. Benar. Soalnya saya mau nonton terus ditahan-tahan, saudara. It's okay, karena setelah ini kamu bisa nonton 2 arc yang cukup besar. Iya nih. Kalau 2 arc yang Whiskey Peak sama Reverse Mountain ini cukup pendek sih. Cuman berapa episode toh? Cuma aku mau bahas lagi itu. Ya, apa? Tambah lagi. Yang tadi aku sempat tanya, kenapa kok siapa Labun itu sampai segitunya kayak bentur-benturin kepala. Maksudnya dulu tuh bajak laut siapa yang janji ke dia terus akhirnya nggak kembali itu loh. Itu siapa? Oh, sebaiknya nanti kita bahas di arc saga-saga berikutnya. Oh, nanti ada jawabannya ya. Ya, lebih seru kalau ini kita cuma tahu Labun ini aja. Iya, Labun. Labun menunggu seseorang udah gitu aja. Hmm. Soalnya kalau langsung tak mau nang gini, Itu sudah episode ke 900 sekian gitu, 500 ini kurang seru. sekian gitu. Nanti pas kamu nonton pas bagian itu bisa lebih ngena. Oh, iki. Oh, ya, oke. Aku wis tahu sih. Ya. Oke, ada lagi untuk arc-arc pendek ini. Sudah cukup banyak kita bahas. Emang nggak terlalu panjang. Ya, Gimana perasaanmu ketika masuk saga baru yaitu Grand Line? Yang kita nggak tahu di East Blue soalnya kan disebutkan lautan paling kejam di dunia atau paling berbahaya. East Blue. Oh, maksudnya waktu ketemu bajak laut East Blue. Ya, di East Blue kan diceritakan dia ngomong naik Grand Line tuh wes. sangat berbahaya. Oh. Setelah masuk gimana pendapatmu? Ternyata Ya. ini toh. Ternyata apa lagi nih berikutnya? Iya sih, bertanya-tanya. Ya pertama ya sudah seru nih lihat mau masuk ke situ aja kan wis beda toh. Ya. Kayak wih, naik gitu terus turun terus masuk terus langsung ketemu. Tapi kan tuh kayak tembok apa ternyata kok ikan paus. Ya. Ya itu serunya juga nanti kita akan mengunjungi berbagai macam pulau-pulau yang Sebelum menuju ke tempatnya Vivi itu ada beberapa pulau. ya ini 2 arc, Little Garden sama satu lagi Terus baru kita bahas Alabasta. berarti nanti aku boleh nonton Sampai 2 arc ini. Ya, lu sebelum Alabasta lagi. Ya nonton ini nggak apa lah. Tapi ini utamakan yang kita bahas 2 ini dulu. Little Garden dan nggak tahu Drum. satu. Drum. Oh.
Oke. Jadi tiap pulau ini nanti ada keseruannya masing-masing. Ada petualangannya masing-masing, ada budayanya masing-masing. Jadi itu yang seru nanti. Oke. Terus ini dinilai arc ini. Arc ini nggak usah kali. Nanti setelah Saga Alabasta kita kasih nilai. Ya. Gimana? Oke. Jadi kita rangkum keseluruhan jadi satu. Oke. Ya, sip. Oke guys, jadi sekian. By the way ini kita sebenarnya lagi ngantri film Red. Iya nih, Bukan ngantri, nunggu. nunggu. Ternyata sepi guys. Sepi sekali, serasa bioskop milik sendiri. Mungkin karena hari biasa ya jadi sepi. Ya, nanti. Jadi nantikan next. Tapi kita nggak tahu nanti upload konten ini dulu atau Red dulu. Nanti kita lihat. Iya. Soalnya kan ini sudah duluan. Oke. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa support dengan cara like, komen, Share. atau apapun itulah yang bisa kalian lakukan. Iya. Dan sampai ketemu di Denet Podcast berikutnya. Dadah. Bye. Setengah jam. Semakin pendek ya.